a grace where everything is more than I imagine. Where everything is more than I imagine. All my regrets and my failures, all of my wrongs have been left at the cross. Now all that remains in the Father's love. Oh Lord, you take me as I am. Over and over you call me yours again. You see it all, still you want me. How you love me, how you love me. Your kindness and mercy remind me how you love me, how you love me as I am. So let us be together, seated at your table in communion. Oh, everyone is equal in your presence. Oh, where I am from or where I've been, the way that I've lived, or the color of skin,
Impact Youth, berharap teman-teman ada dalam kabar baik-baik aja. Sebelumnya sekali lagi mengucapkan selamat tahun baru 2024. Ada penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kita semua. Dan sebelum dengar firman Tuhan bahwa sebulan ini kita akan membahas tema tentang visi, biar teman-teman juga diberkati. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur biar segala sesuatu yang apa yang diutarakan jadi berkat Tuhan bagi setiap kami. Haleluya. Amin. Jadi sebulan ini kita akan bahas tentang visi dan berharap ini jadi berkat buat teman-teman semua. Oke. Aku kasih judul antara visi dan ambisi. Antara visi dan ambisi. Coba bilang kanan kiri antara visi dan ambisi. Oke, antara visi dan ambisi. Visi dan ambisi merupakan dua kata yang berbeda. Setuju ya? Beda ya? Namun memiliki arti yang hampir sama. Pasti pernah terbesit dah sama teman-teman semua. Bedanya visi sama ambisi apakah? Dan bagaimana membedakannya? Oke. Dan melakukan perbuatan besar yang belum pernah dilakukan sebelumnya, baik oleh dirinya sendiri ataupun orang lain. Jadi keduanya sama. Sama-sama untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Oke, Kak Felix, percepat saja. Visi merupakan ini terjemahan kalau teman-teman cek di KBBI ini sudah tulisan ini, jadi percayalah. Visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Visi adalah gambaran ideal tentang tujuan utama atau arah yang ingin dicapai dan ini sering digunakan sebagai panduan untuk titik fokus pengambilan keputusan. Ini kata dunia. Oke, berbicara tentang visi adalah di mana terdapat impian, cita-cita, nilai dari kumpulannya, nilai jadi organisasinya. Ngomongin ICI punya visinya sendiri. Ngomongin teman-teman mungkin di kampus, ada yang tahu visi kampusnya? Masuk aja jarang. Oke, apa ada yang tahu visi kantornya, tempat kerjaannya? Pasti setiap tempat ada visinya. Teman-teman boleh cari. Pastikan kalau ada visinya. Kalau nggak ada visinya keluar karena nggak tahu. Kantor suatu tempat kalau yang nggak ada visinya artinya nggak bisa jalan, orang nggak tahu mau kemana arahnya. Jadi visi itu berbicara tentang ada impian, cita-cita, nilai inti dalamnya, ada tujuan, arahnya makanya jadinya ke sana. Oke? Lalu di Alkitab tertulis gini, Amsal 29 ayat 18a. Bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Berbicara tentang liar apa? Kacau. Apalagi? Suka-suka. Apa? Berantakan. Ngomongin liar kan akhirnya kalau kalian punya binatang liar gitu ya, susah ditundukkan, susah dijinakkan. Bener ya? Beda terbalik kalau kalian punya anjing yang memang anjing jinak dipiara hari-hari gitu ya. Beda sama anjing liar. Begitu deketin udah gitu ya, ngeri ya, ada giginya sama air liurnya gegambar ya. Jadi kalau lagi deketin anjing liar kan gitu ya, apalagi deketin liar-liar yang lainnya, dalam artian nih ketika tidak ada wahyu, nggak ada visi, liar semuanya, nggak nyampe tujuannya, nggak tahu kemana soalnya. Liar tuh jadi nggak tahu punya tujuan, nggak tahu kemana. Teman-teman waktu memutuskan pengen ke sini, makanya bisa sampai sini. Tahu naik apa, tahu ke lantai mana, tahu ruangan yang mana, kan nggak mungkin ke ruangan sebelah, gerejanya beda. Jadi teman-teman udah pasti ke arahnya sini karena udah tahu tujuannya, nggak liar jalannya. Kecuali gini, pengen ke gereja mana? Nggak tahu kemana Tuhan bawa aku, pergi aja. Begitu naik mana yang ngajak aja tahu-tahu gitu. Enggak gitu kan, semua teman-teman punya tujuan sampai sini makanya nyampe. Tapi berbicara tentang visi, kalau nggak ada visi, nggak ada wahyu, jadi liar rakyat. Yesaya 48:17 tertulis, beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Dalam artian apa? Bahwa visi dalam firman Tuhan, yaitu siapa yang kasih? Tuhan yang kasih, karena Tuhan bilang ini, gue yang ngajarin lu. Gue yang ngajarin yang mana yang bermanfaat buat lu. Dan gue yang akan nuntun supaya sampai di jalan yang harus kau tempuh. Yang mana lewat mana gitu. Jadi Tuhan sendiri yang memberi visi itu. Oke? Lalu berikutnya adalah ambisi. Ambisi adalah keinginan atau hasrat yang besar untuk menjadi atau memperoleh sesuatu seperti pangkat, kedudukan, atau melakukan suatu hal. Menurut KBBI versi daring, ambisi merupakan keinginan yang besar mencapai sesuatu dalam hidup. Keinginan yang besar untuk apa? Mencapai sesuatu dalam hidup. Menurut kalian ambisi ini negatif atau positif?
Dalam artian bahwa sejujurnya, sebenar-benarnya ambisi banyak dikatakan sebagai hal yang negatif. Tapi pada dasarnya ambisi adalah tergantung. Tergantung yang digantung. Ambisi bisa mendorong individu untuk terus berkembang, mencapai kesuksesan, memperoleh tapi kepuasan pribadi kebanyakan. Ambisi melibatkan keinginan yang besar meraih pencapaian tertentu, tadi yang seperti ditulis di atas, akan jadi sumber motivasinya, ya. Berambisi pengen jadi musisi yang terbaik. Gitu ya. Jadi motivasi yang kuat supaya nyampe ke sana. Nah, ambisi ini membantu seorang juga fokus sama diri sendiri sehingga meningkatkan keterampilannya. Oke. Tapi sayangnya, ketika dalam perjalanan terjebak, akhirnya ambisi kebanyakan jadi hal yang negatif. Kenapa? Karena akhirnya terobsesi dengan pencapaian diri sendiri. Kalau nggak capai, stres. Kalau nggak capai, kayaknya pengen ngelukain diri sendiri. Kalau nggak capai, kayaknya goblok banget sih gue, kenapa gue nggak bisa capai ini. Melukai diri sendiri, menyakiti diri sendiri ketika kita tidak mencapainya. Jika ambisi tidak diarahkan dengan baik, bisa berakibat negatif. Yakobus 1 ayat 14-16. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dicobai karena apa? Diseret, dipikat oleh siapa? Olehnya. Kalau kita bahas lagi, oleh siapa? Yang tadi kita bahas? Oleh ambisi kita. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, ada kata apa? Janganlah sesat. Jadi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri. Dalam bahasa Inggrisnya, nah baca sendiri deh bahasa Inggris itu. Tapi ada kata bedanya, his own apa? Maknanya artinya gini, menghalalkan segala cara demi ambisinya. Wow. Jadi keinginan yang dalam artian di ayat Alkitab ini adalah menghalalkan segala cara demi ambisinya capek. Makanya ambisi kebanyakan jadi terkonsep sesuatu hal yang negatif karena seringkali kita terjebak dalam nafsu di dalamnya. Terjebak akhirnya menghalalkan segala cara demi ambisi kita. Sambil ngaca ke diri sendiri ya, Kak Felix juga sambil ngaca. Tenang, kita sama-sama ngaca. Apakah yang kita jalani hari-hari ini visi yang dari Tuhan? Atau malah kita hari-hari lagi terjebak sama yang namanya ambisi, yang akhirnya membuat kita menghalalkan segala cara demi capai ambisi. Kalau berbicara tentang sesuatu ngomongin kedudukan, teman-teman pasti punya banyak contoh. Banyak orang pengen capai kedudukannya, ambisinya mencapai di situ, menghalalkan segala cara. Sogok sana, sogok sini, injek sana, injek sini. Bener gak? Pernah ketemu kan? Pernah lah ya. Sama kan kita? Oh iya. Sering malah gini, nggak akan pernah di mana kita ada, kita nggak ketemu orang kayak gini, nggak mungkin kayaknya. Pasti kita ketemu orang yang terjebak sama ambisinya sehingga menghalalkan segala cara demi ambisinya. Oke, ini dia. Kita belajar dari dua pribadi ini. Ngomongin dua pribadi ini, kita akan lihat mana yang visi, mana yang ambisi. Oke, ngomongin visi dan ambisi ada 3 ya yang kita bisa lihat. Yang pertama titik awalnya, apa yang menggerakkanmu melakukannya. Coba hari ini apa yang teman-teman kerjain, apa yang menggerakkan kamu ngelakuinnya? Apa yang menggerakkanmu melakukannya? Nah, oke. Ini ada 2 pribadi ini, oke. Saul, anak suku Benyamin yang merupakan orang berada dalam artian kaya raya. Wajahnya ganteng, tampan, tubuhnya gagah, tapi minderan.
Kenapa minder? Tuh di ayat situ bilang tertulis tuh di 1 Timotius 9:21. Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku? Ketika ditunjuk bahwa Tuhan ingin kamu jadi pemimpin bangsa ini dan lain-lain, bilang, bukankah saya dari suku yang paling kecil di Israel, yang paling hina? Coba, ternyata kekayaan sama kegagahan gak menjamin orang pede loh. Kekayaan sama kegagahan gak bikin jamin orang pede. Itu mungkin orang terganteng, terkeren saat itu bisa bilang, kayaknya masa sih aku kan kecil, aku kan hina. Lalu ceritanya sampai akhirnya Saul diurapi sama Samuel kepenuhan roh Allah dan membuat dia jadi pemberani. Si penakut jadi pemberani. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Lihat selanjutnya, terus ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia dan menyala-nyala amarahnya dengan sangat. Oke, yang urapi siapa? Siapa yang urapi? Samuel yang ngurapin. Oke, kita berhenti di sini. Saul, kita berhenti di sini. Dalam artian Tuhan yang kasih visi sama Saul. Ya, kamu akan jadi raja atas bangsa ini. Yang ngurapin juga nabi yang Tuhan pilih, ya kan? Samuel untuk mengurapi Saul. Kita berhenti sampai titik sini. Titik awal. Daud, si anak bungsu dari Isai yang tidak diperhitungkan ayahnya sendiri. Wajahnya tampan, ganteng, tapi kemerah-merahan. Yang tadi ganteng tapi gagah. Kalau yang ini ganteng tapi unyu, imut. Oke? Daud diurapi Samuel, sama-sama diurapi Samuel, dan sama-sama kepenuhan roh Allah yang membuat dia jadi punya kuasa, tanda kutip kuasa apa? Ketika dia memainkan kecapinya, si jahat, roh jahat pergi. Itu ada ceritanya ketika dia setelah diurapi Samuel. Ya kan? Setelah diurapi Samuel. Oke, keduanya punya titik yang sama? Awalnya? Setuju ya? Awalnya titik sama, awalnya apa? Diurapi sama Tuhan, dikasih visi sama Tuhan untuk apa? Jadi raja atas Israel. Ini ngerti ya? Nanti kita ngomong ngerti ya? Kapelix ngomong ngerti ya? Semua di titik yang sama, dua-duanya di titik yang sama. Jadi kalau berbicara tentang apa yang menggerakkanmu melakukannya, yang menggerakkan Saul dan Daud itu sama. Yaitu Tuhan yang menaruh visinya sama mereka. Tuhan yang mengurapinya lewat Samuel. Namun ini yang tadi bilang, ketika berjalannya waktu, itu yang akhirnya bisa membedakan mana yang visi berjalan dari Tuhan, mana yang akhirnya berubah jadi ambisi. Jadi yang pertama berbicara tentang awal, apa yang menggerakkan kamu melakukannya. Yang kedua, bagaimana kamu menjalaninya. Ini berbicara tentang isi, bagaimana kamu menjalaninya. Nah, Saul nih panjang banget kan ceritanya. Ayatnya banyak, tadinya sebenarnya banyak lagi, cuma ya udah cukup lah. Oke, berbicara di sini bagaimana Saul menjalaninya. Oke, 1 Samuel 13 ayat 3 sampai 4. Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba, dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya, teman-teman perhatiin, sebab pikirnya biarlah orang Ibrani mendengarnya. Demikian seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin, dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkan rakyat itu mengikuti Saul ke Gilgal. Oke, yang ngalahin siapa? Yonatan yang memukul kalah. Cuma yang pamerin siapa? Saul. Supaya bilang apa? Orang-orang bilang dia Saul gini, berpikir gini, biar semua orang dengerin. Dan akhirnya seluruh Israel mendengarnya bahwa siapa yang memukul? Kata ayat ini selanjutnya, Saul telah memukul kalah. Ini ngomongin ambisi dan visi perbedaannya. Kalau yang ambisi selalu memakai orang lain untuk mencapai tujuannya. Menggunakan orang lain supaya namanya harum. Menggunakan orang lain supaya aku dapat jabatan lebih tinggi lagi.
Itu akhirnya ambisi negatif. Kita lihat hal yang Saul kerjakan. Oke, ayat 11-14, 1 Samuel 13, Kafai baca itu. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan kau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan, sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Ini ceritanya bahwa Samuel bilang sama Saul, tunggu aja di Gilgal. Tunggu ntar gue datang. Tapi Saul gak sabar. Saul gak sabar, akhirnya dia melakukannya tidak mengikuti perintah Tuhan. Ambisi itu gak ada kesabaran di situ. Pengen cepet. Kalau berbicara tentang ambisi adalah orang yang pengen cepet sampai. Pelan itu sebuah kesalahan. Berhenti itu sebuah hal yang najis. Istirahat itu adalah hal yang mengenakan. Wah, bahasa apa itu mengenakan? Dalam artian pengennya cepet. Si Saul gak sabar. Makanya dia ngambil alih. Padahal udah bilang gini, Tuhan yang suruh. Tuhan aja dilawan. Orang ambisi itu. Apa yang Tuhan bilang dilawan. Enggak, gue pengen cepet. Tuhan bilang sabar, nanti datang juga. Semua kamu udah kalahin. Aku yang akan berperang, aku yang kalahin. Enggak mau sekarang. Orang yang berambisi negatif dalam hidupnya adalah orang yang gak bisa sabaran. Pengennya buru-buru sampai akhirnya gak ada dalam ketatan. Berapa banyak dari kita melihat bahwa banyak orang jatuh dalam dosa, dalam kesalahan, karena pengen cepet-cepet. Cerita dari sini ya, kita ambil mundur, lompat sebentar. Abraham, tahu ceritanya? Apa yang dia kerjakan? Kesalahannya? Pengen cepet-cepet apa? Pengen cepet-cepet punya anak. Akhirnya bikin ribet sampai hari ini. Gara-gara pengen cepet-cepet punya anak. Adam dan Hawa dari awal dosanya gara-gara apa? Penasaran sama makan buah itu, pengen cepet-cepet nikmatin, pengen cepet-cepet jadi yang paling tinggi. Kita terjebak ketika berjalan dalam visi, akhirnya bergeser ke ambisi ketika kita pengen mencapainya cepet-cepet. Padahal Tuhan punya waktunya sendiri. Bilang kanan kiri ya, Tuhan tuh punya waktunya sendiri. Jangan cepet-cepet. Jangan cepet-cepet. Sabar, Don. 1 Samuel 15 ayat 3 tertulis. Jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya dan jangan ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu ataupun domba, unta maupun keledai. Samuel bilang, oke, sama Saul, kalahin semua Amalek, bangsa Amalek, habisin semuanya. Bilang, habisin? Kurang kencang, habisin? Oke, biar ingat semuanya. Nih kuping kadang-kadang kurang peka. Tuhan bilang habisin semuanya. Tapi apa yang Saul kerjakan? Ayat 9. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun pula anak domba segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tapi segala hewan yang tidak berharga dan buruk itulah yang ditumpas mereka. Disuruh tumpas apa? Disuruh tumpas semuanya, tapi enggak, diambil yang terbaik. Yang ditumpas yang mana? Yang jelek-jelek aja. Terus ayat 22 akhirnya Saul bilang sama Samuel. Samuel kan tegur akhirnya. Kan Tuhan bilang semuanya, kenapa lu gak nurut sama perintah Tuhan? Terus Saul bilang gini, aku memang mendengarkan suara Tuhan. Dengerin tapi gak ngikutin, dodol. Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Berasa ngikutin. Coba bayangin. Orang yang ambisi itu gini, enggak, Tuhan bilang sama saya, ini jalan Tuhan yang saya pilih. Ini saya ikut apa yang Tuhan bilang. Nah, itu orang ambisius yang negatif.
Aku mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang Tuhan suruh. Pede banget. Padahal salah. Aku membawa Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Jadi orang Amalek semua kutumpas, cuma rajanya enggak. Kan Tuhan gak bilang. Tetapi rakyat mengambil di jaran itu kambing domba lembu terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu. Ada bahasa apa? Untuk mempersembahkan korban kepada siapa? Tuhan Allahmu di Gilgal. Orang yang ambisi, terjebak sama ambisi negatif, orang yang pakai Tuhan jadi alat. Tuhan suruh sama saya bilang, kamu harus tunduk sama saya. Ikuti saya selama 3 tahun ini. Nanti Tuhan akan berkati kamu. Kalau kamu tidak ikut saya, kamu hidup dalam kutuk. Itu Tuhan yang mana nih? Pernah gak dengar orang ngomong gitu? Pernah gak dengar bilang, ayo semua ikut di sini. Kalau kamu keluar dari sini, kamu kehilangan berkat. Emang yang berkatin lu, yang berkatin kan Tuhan. Kenapa gue keluar dari lu jadi kehilangan berkat? Akhirnya banyak orang menggunakan Tuhan jadi sarana untuk mencapai yang dia mau. Si Saul ini menggunakan Tuhan. Tapi parahnya dia bilang ini, kan akan mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Allahnya siapa munya? Samuel. Padahal Tuhan yang nunjuk dia loh. Bukan Tuhan Allah, bukan kita. Nih buat lu kan, ini kan buat Tuhan lu juga, gak usah ngomel lah. Orang yang ada dalam ambisi yang negatif adalah orang yang menggunakan Tuhan jadi alat untuk mencapai. Alasan rohani bukan berarti alasan yang benar. Sekali lagi. Alasan yang terkesan rohani bukan berarti alasan yang benar. Renungin sendiri kata-kata itu. Karena banyak orang menggunakan alasan rohani sebenarnya demi kepentingan diri sendiri. Masih ikutin? Lumayan ya, jadi agak suruh mikir ya. Ayat 24-25. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan. Yang tadinya ngotot, aku ngerjain semuanya kan Tuhan yang suruh. Ini kan buat Tuhan lu juga. Terus akhirnya, nggak bisa, lo salah, Tuhan gak suruh itu kok. Saul bilang, aku berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Ini nih orang ambisi. Semua balik ke siapa? Orang yang berambisi semuanya balik ke iya. Ketika bilang ini, Tuhan gak berkenan sama lo lagi. Kerajaan lo gak akan selama-lamanya berdiri. Baru dia mikir, waduh. Tadinya ngotot. Semuanya udah gue begini nih, udah gue lakuin. Tuhan gak berkenan. Tuhan cabut lo. Tuhan cabut kehendaknya, Tuhan cabut kerajaan lo. Ya jangan. Nanti gue jadi apa? Ya nanti gue gak dikenal orang. Ya gue jadi gak diturut-turutin orang. Ya gara-gara itu makanya Saul bilang, aku salah. Salahnya gara-gara aku. Nanti hilang, ambil kerajaanku. Nanti diambil kedudukanku. Nanti diambil harta-hartaku diambil sama Tuhan. Ya jangan dong. Orang yang terjebak sama ambisi adalah orang yang balik-balik. Iya. Balik-balik. Iya. Dia gak mau kehilangan sesuatu kebanggaannya. Dia gak mau kehilangan sesuatu yang membuat dia bangga. Coba. Yang kalian jalanin sekarang masih visi? Masih? Atau udah mulai, Kak, kayaknya kena ambisi nih yang gue jalanin nih. Aduh, maaf ya, gak maksud menyinggung, tapi ya udah yang tersinggung syukurin. Enggak, ini buat diriku sendiri juga untuk jagain sama-sama. Tapi berbeda sama Daud. Oke? Ini baru tengah ya, tadi kan udah mulai. Nah ini isinya ya, Daud. Oke. Daud, lalu jawab seorang hamba itu katanya, sesungguhnya aku telah melihat seorang anak laki-laki Isai orang Betlehem itu yang pandai main kecapi
Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Tadi cerita ini adalah, ayat ini ada ketika Daud setelah selesai diurapi. Jarak beberapa waktu lamanya. Oke. Terus si Saul dirasuki apa? Roh jahat. Saul dirasuki roh jahat. Terus dibilang gini, ada satu nih yang jago main kecapi. Orang Bethlehem itu, gagah perkasa, seorang prajurit, pandai bicara, elok perawakannya. Ada kata ini, dan Tuhan menyertai dia. Datanglah Daud. Jadi setiap kali dia main, roh jahat pergi. Apa yang bisa diambil orang yang bergerak sama visi? Orang yang bergerak sama visi mengerjakan yang terbaik yang ada di tangannya hari ini. Coba kalau kalian semua di sini ya, tahu-tahu gini. Siapa? Jo. Tahu-tahu Jo. Kak Felix bilang ini, Jo, semua apartemen Kak Felix tuh, mobil Kak Felix tuh bakalan jadi buat kamu tuh. Langsung, wah iya. Tahu-tahu besok pagi udah di apartemen Kak Felix di rumah. Padahal aku belum tahu kapan, dia belum tahu kapannya, sabar dulu, tapi nanti aku kasih tahu gitu. Dia sabar, tahu-tahu dia pagi-pagi udah ketok apartemennya Kak Felix. Wah, anak Kak Felix lagi tidur dibangunin. Terus main masuk aja. Tuh Kak Felix bilang apa? Ntar dulu, emang gue bilang sekarang. Tahu udah di depan aja. Dalam artian apa? Bahwa belum waktunya. Dia kerjain apa dulu yang terbaik yang sekarang dong. Si Daud ini si musisi paling keren, musisi paling keren di zaman itu, yang paling jago. Kalau misalkan kalian setelah selesai diurapi mau jadi raja, apa yang kalian lakuin? Ketika tahu nih, ini jadi raja nih, kamu sudah kurapi jadi raja, apa yang kamu lakuin? Kebanyakan dari kita ketika kita dibilangin sesuatu yang besar sama kehidupan kita akan terjadi gini, kita langsung gini, besar nih gua, jalannya udah beda. Sampai sengklek tuh leher, saking tingginya, pengen tinggi, bikin diri inti. Nih nggak tahu nih gue nih yang udah diurapin raja nih, siapa lu? Lu nggak tahu nih. Cium kaki gue lu. Yang kiri juga. Wah, udah yang kiri juga. Ketika kita dapat sesuatu yang besar, kita otomatis akan membuat kita jadi sombong, jadi belagu, dan kita nggak mau ngerjain yang hari ini kita ada di tangan kita. Yang serasa, udah gue nggak level. Jo, bersihin mobil dulu. Enggak, aku mau jadi raja. Enak aja, gue udah diurapin jadi raja masih nyuci mobil, enak aja. Nggak mau ngerjain. Tapi Daud enggak, diurapin jadi raja, dia tetap ngerjain yang terbaik. Buktinya apa? Dia ahli memainkan kecapi. Kalau ahli kecapi artinya tanggung jawab latihan. Jadi orang yang bergerak sama visi, isinya adalah mengerjakan yang terbaik yang ada di tangannya hari ini. Bukan urusan nanti. Yang sekarang hari ini, gue kerjain yang terbaik. Ayat 14-15, Daudlah yang bungsu jadi ketiga anak besar-besar pergi mengikuti Saul, tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Lanjut apa tadi? Kalau tadi mainin kecapi, dia lanjut apa? Mengembalakan domba. Ini hal yang sama. Yang dia dipercayakan adalah kecapi dan 2-3 ekor domba. Dia mengerjakannya. Jadi orang yang bergerak sama visi, orang yang setia mengerjakan yang hari ini ada di tangannya. Karena visi itu bukan tentang yang nanti. Hari ini kamu mengerjakannya gak berjalan gak di sana? Ayat 17. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum. Ini seeva dan roti yang bersepuluh ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakakmu. Tuh. Raja disuruh-suruh. Coba kalian mau gak? Gak mau pasti. Gue udah jadi ketua komsel nih. Jangan suruh-suruh gue ngurusin yang lain. Gue udah jadi ini nih, kan gitu kan, kalau udah dapat jabatan kan belagunya setengah mati. Ayat 26, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapa orang Filistin yang tak bersunat sampai ia berani mencopongkan barisan daripada Allah yang hidup? Nah, orang yang bergerak sama visi, yang dia bahas apa? Tadi, siapa sih ini orang? Kok berani-beranian ngomongin tentang Tuhan? Tentang dia atau bukan? Bukannya Daud ngomong, siapa nih orang? Kok ngata-ngatain bapak gua? Enggak semata-mata keluarganya dia doang.
Yang dikata-katain itu Israel, bangsanya. Yang dikata-katain itu Tuhannya. Makanya Daud gak tahan bergejolak di hatinya ketika ada orang berteriak-teriak. Gede sini orang teriaknya kencang juga sih. Ulang-ulang lagi gak kelar-kelar. Tapi akhirnya menggugah hatinya ketika dia mengantarkan makanan buat kakaknya, disuruh bapaknya. Dia bilang, ini siapa sih ini orang? Gue lihat nih kan, siapa sih ini orang? Kok teriak-teriak ngata-ngatain bangsa gue? Kok teriak-teriak ngatain Tuhan? Orang yang bergerak sama visi bukan tentang dirinya, tapi tentang sekitarnya. Tentang sekitarnya. Nah, ayat 5. Daud maju berperang selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Oke, akhirnya menang lawan Goliat ya. Daud menang lawan Goliat sampai akhirnya dia dipilih mengepalai para prajurit. Dia nggak bilang gini loh. Kamu kalau cari baca ayatnya nggak bilang gini. Selangkah lagi aku jadi raja. Sekarang sudah jadi kepala prajurit. Nggak ada perbicaraan itu. Malah orang-orang bilang gini. Akhirnya bilang Saul mengalahkan beribu-ribu. Tapi Daud berlaksa-laksa. Terus Daud bisa dengan senangnya. Iya emang gua kan raja tas lu. Kan namanya raja yang ngalahinnya banyak dong. Gile kali. Pantas nyanyian ini pantas untukku. Kan yang nyanyi kan ada yang perempuan-perempuan cantik-cantik itu kan. Wah yang cantik-cantik ini pantas nih nyanyiin buat gua. Gak ada sedikit pun Daud berbicara tentang itu. Yang paling keren lagi 1 Samuel 24 4-8. Ini cerita. Ini kafe ceritanya gak usah baca ayatnya kelamaan. Tiba-tiba kan Saul mengejar Daud ya. Mau ngapain? Mau diapain? Ya mau dibunuh. Ya mau dibunuh gitu. Bukannya mau dikasih hadiah, mau dibunuh, dikejar-kejarnya. Yang dikasih hadiah sih enak. Mau dibunuh sampai akhirnya dalam sebuah goa. Ya. Kalau ngomong ini ceritanya lucu. Ceritanya lucu. Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, aku menyerahkan musuh ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Gara-gara si Saul lagi BAB di depannya. Terus teman-temannya bilang, ini waktunya Tuhan serahin. Tuh udah ada di depan. Beda sama Saul. Saul pakai Tuhan mencapai apa yang dia mau. Daud enggak. Bisa kan dia bilang, bener nih Tuhan, mati lo sama gue lo nih lagi BAB enak nih kan. Kelar nih dari belakang lo lagi enak-enaknya ngeden, mati. Dia bisa mengeluh, jadi bayangin kamar mandinya. Ngerti ya bedanya? Saul menggunakan Tuhan bilang, pengen capai ini kan demi Tuhan, untuk Tuhan. Tapi sekitarnya bilang nih, Daud, ini Tuhan akhirnya kasih dia di depan lo nih. Yang semestinya ngejar-ngejar kita mati, ada di depan lo nih, gak kelihatan nih kita nih. Sekali, set aja, mati udah kelar. Ini Tuhan, Tuhan. Sudah bilang, bukan Tuhan. Besok pagi ulang-ulang gak kelar-kelar. Akhirnya dia cuma potong sedikit aja jubahnya. Dan kesempatan itu datang 2 kali. Yang satu lagi, soalnya tidur. Kelar semestinya. Ya, udah BAB sama tidur. Jadi hati-hati kalau lagi BAB sama tidur ya. Jangan-jangan Tuhan menyerahkanmu kepada musuhmu. Enggak. Tapi intinya adalah gini. Orang yang bergerak sama visi, itu gak pakai Tuhan buat mencapai apa yang dia pengen. Sebenarnya sah-sah aja gak kalau Daud bunuh? Secara manusiawi sah. Kafeles bunuh. Mungkin ya, kemungkinan besar apalah. Kemungkinan besar. Aku bisa bilang begitu orang bilang, nih kayak Tuhan gini-gini. Terima kasih Tuhan. Aku akan mengucap syukur. Akhirnya kelar penderitaanku kabur bertahun-tahun. Capek kan kabur, dikejar-kejar orang, dikejar-kejar. Ya, makanya jangan utang online banyak-banyak. Dikejar-kejar itu aja kita sebel. Gitu ya, bilang nggak ada. Bilang lagi keluar rumah, iya. Apalagi dikejar pengen dibunuh. Ya mendingan gue bunuh duluan kan kita gitu ya. Sebelum lu bunuh gue akan matiin lu duluan. Lo kalau nonton film kalau nonton film action kan gitu kan. Jangan tanya gue di mana. Lo nggak perlu tahu gue siapa. Gue akan datang ke depan lo dan lo selesai di tangan gue. Kan gitu semua film-filmnya. Tahu-tahu duluan aja. Kan gitu kan. Mendingan gue yang bunuh lo duluan daripada gue yang dibunuh mati belakangan.
Tapi Daud nggak pakai kesempatan segala sesuatunya, nggak pakai Tuhan untuk mencapai apa yang Tuhan mau, untuk mencapai apa yang dia mau. Ini panjang, lanjut. Yang ketiga, ketika tadi berbicara tentang awal, apa yang menggerakkanmu melakukannya, lalu isinya, bagaimana kamu menjalaninya. Yang keempat akhirnya, untuk siapa kamu mencapainya. Tadi bercerita tentang Saul. Dia bilang, siapa aku ini? Aku kan hina. Tapi giliran dikasih jabatan, suka-suka. Ngerti gak sih? Ini orang kayak merendah untuk terbang tinggi. Ya, terbang tung roket. Untuk siapa kamu mencapainya? Nih, Saul, teman-teman bisa lihat ini. Orang bisa ngelihat untuk siapa dia hidup, dia mencapainya. Lihat dari responnya. Berkatalah Saul kepada Samuel, oke, ini bilang tadi ya, lanjutan tadi nih. Aku telah berdosa sebab telah kulangkai titah Tuhan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat. Ini yang tadi kita baca. Ya, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku. Tadi bilang, untuk siapa jadinya Saul mengerjakannya? Untuk aku. Ayat 33:1 kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang. Coba, orang salah tapi masih belagu. Ya ini Saul. Kan 2 kali salahnya. Salah yang kedua, Samuel bilang lagi, lu salah, lu gak ngikutin Tuhan. Oke, gue salah. Oke, gue dosa. Tapi lu tunjukin hormat lu dong. Kan gue raja. Salah belagu. Sesudah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul dan Saul sujud menyembah Tuhan. Penyembahannya karena aku. Alasan kamu hari ini ngikut Tuhan apa? Karena aku kah? Supaya aku diberkati kak? Supaya dapat pacar cakep kak? Supaya dapat kuliah kerjaan bagus kak? Saul mengerjakan segala sesuatunya tujuannya untuk aku. Ketika tadi Daud dibilang Saul mengarahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa, oke? Ini dia. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Padahal kan maksudnya orang-orang gak ngatain. Bener gak? Orang yang berjalan sama ambisi, itu gampang tersinggung. Ini kenapa nih? Kenapa gini? Jadi membuat iri hati. Padahal orang-orang yang muji-muji gak ada sangkutan pautnya. Bukan pengen ngomongin jelekin Saul, bukan. Pengen muji Daud. Gak terima orang lebih tinggi. Nah itu orang ambisi. Gak terima orang bisa lebih tinggi dari dia. Akhirnya malah benci. Jadi kebenciannya sebenarnya bukan karena Daud. Kebenciannya karena orang-orang yang bilang muji-muji Daud. Lalu ayat 17, akhirnya Saul punya inisiatif jelek. Biar dia mati lawan Filistin. Ini gue kasih anak perempuan gue lah yang paling tua. Tulisan ayat 17. Janganlah tanganku yang memukul dia, tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Tuh, orang ambisi itu. Orang mati gak apa-apa, yang penting gue hidup. Orang mati gak apa-apa, yang penting gue tinggi nyampe. Dan akhirnya yang dia kejar seumur hidupnya bukan tentang ambisinya, yang tadinya yang Tuhan kasih visi jadi raja, dia terjebak sama ambisi yang salah, jadi pengen bunuh Daud. Coba bayangin, dari raja dia menurunkan degradasi jabatannya jadi seorang pembunuh. 1 orang doang. Coba. Tapi Daud selalu yang dia kerjakan bilang bawa nama Tuhan. Waktu ngomong sama Goliat, lu datang sama gue pedang, tombak, lembing, tapi gue datangin lu pakai nama Tuhan. Hari ini juga lu mati di tangan gue. Pakai nama Tuhan. Dan memang Tuhan yang menyuruhnya. Lalu 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 2. Oke? Ini berbicara bahwa ketika makin lama Daud memerintah, Daud yang dia kerjakan memindahkan tabut perjanjian. Dalam artian apa? Dia tahu yang dia capai karena Tuhan. Tanpa hadirat Tuhan, gue gak bisa apa-apa.
Dan terlihat dari kata-kata 2 Samuel 7 ayat 18. Siapakah aku ini ya Tuhan? Siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Coba bayangin. Dipuji sama Tuhan, terus dia bilang, gue siapa Tuhan? Keluarga gue siapa Tuhan? Dan ketika dia bikin salah, responnya ayat 13. Kalau tadi Saul 2 kali bikin salah, Saul bilang apa? Iya salah, tapi demi aku lagi balik lagi. Dan kedua, iya salah, tapi lo tunjukin respect lo sama gue. Lebih galak lagi. Tapi Daud ketika waktu dia bermain gila dengan siapa? Bathsheba. Ditegur, dia bilang gini, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Ngomongnya simple, aku udah bikin salah sama Tuhan. Ampun. Sampai ada ayat yang teman-teman kenal ayat ini. Daud bilang gini, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadamu. Tentang Tuhan. Sehingga pertanyaan ini Kak Felix itu, gimana denganmu hari ini? Bagaimana denganmu hari ini? Apakah visi yang menggerakkannya? Atau kamu terjebak sama ambisi yang akhirnya mengarahkanmu sama hal yang salah? Efesus 2 ayat 10, buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Teman-teman diciptakan sama Tuhan, dikasih visi sama Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan udah siapin. Tuhan udah siapin. Jangan nyari-nyari. Jangan usaha sendiri. Jangan pengen cepet-cepet. Tuhan udah siapin. Sekarang belum lihat, sabar aja. Tapi berjalan di dalam keserupaan, karena aku buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Belum kelihatan, aku buatan Allah diciptakan Kristus Yesus. Kayaknya punya kekurangannya banyak, enggak? Yang penting aku buatan Allah diciptakan Kristus Yesus. Akhirnya ada tujuan yang Tuhan tetepin, pekerjaan baik yang Tuhan kasih sama kamu untuk kamu bisa melihatnya. Hari ini belum lihat, tapi beberapa waktu ke depan kamu akan melihatnya. Karena Tuhan yang taruh itu sama hidup. Dan bagaimana kamu menjalaninya? Ada tulis Galatia 6 ayat 7, janganlah sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ada satu-satunya ayat yang dibilang jangan sesat, Tuhan gak pengen dirinya dipermainkan. Ketika apa? Ketika kamu hidupmu menabur apa yang salah dengan dagingmu. Barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Taburlah apa yang baik hari ini. Kerjakan yang terbaik di tanganmu hari ini. Dan untuk siapa kamu mencapainya? Aku tutup ayat ini. Paulus bilang, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah, bukan mengambil buah. Jika aku hidup sampai hari ini, aku harus bekerja memberi buah, bukan ngambilin buah sampai pohon sebelah mati dan gue ngambilin buah yang lain sampai mati, supaya gue bisa hidup sendirian. Yang Tuhan bilang, yang Paulus katakan lewat firman Tuhan yang dia taruh di dalam hidupnya. Jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah, supaya Kristus yang dipermuliakan. Kita tutup dalam doa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat apa yang Tuhan tetapkan. Terima kasih buat apa yang Tuhan bagikan bagi kami. Tuhan, ampuni kami jika hari-hari ini kami terjebak sama ambisi. Ampuni kami jika kami terjebak dalam segala sesuatu yang harusnya kami gak kerjakan, tapi kami mengerjakannya. Bahkan kami menggunakan Tuhan jadi alat untuk kami mencapai apa yang kami impikan. Ampuni kami Tuhan. Tapi hari ini Tuhan menyadarkan lewat firman-Mu, bagiku hidup adalah Kristus. Sehingga kalau aku sampai hari ini masih hidup, yang aku kerjakan adalah memberi buah, menghasilkan buah. Dan itu yang jadi tujuan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan. Aku berdoa buat teman-teman Impact Youth yang ada Tuhan, dalam kuliah, pendidikan mereka, pekerjaan mereka, setiap pergumulan mereka, ada buah yang manis. Tuhan bisa nikmatin di sana. Dan biar dijauhkan dari segala keinginan yang bukan daripada Tuhan. Tapi Tuhan sendiri yang berperkara penuh buat hidup setiap teman-teman. Di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan. Amin.
Pastinya teman-teman diberkati dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah firman Tuhan juga mengarahkan bagi kita semua, nggak terjebak sama ambisi yang salah, tapi bergerak dalam visi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Hidup, bekerja untuk mengeluarkan buah bagi banyak orang, mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Terus ikuti Impact Youth yang ada setiap Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat di channel YouTube-nya Impact Community Indonesia setiap Sabtu jam 5. Dan teman-teman semua yang mau datang onsite, kami undang teman-teman bisa hadir bersama dengan kami di Impact Youth setiap hari Minggu jam 5 sore di Gereja Impact Community Indonesia di Mall of Indonesia, lantai B3. Setiap hari Minggu jam 5 kami undang teman-teman bisa beribadah bersama dengan kami. Dan ibadah ICI Impact Community Indonesia setiap minggunya ada jam 8, 10, 12, jam 3 dan jam 5 sore. Teman-teman yang ada keluarga mau ikut ibadah di sini juga bisa hadir di setiap ibadah yang ada. Dan bagi kalian mau punya teman-teman, punya keluarga yang baru saling support satu dengan yang lain, ada Impact Family. Teman-teman bisa mendaftar dengan scan QR Code yang ada. Nanti diarahkan untuk ke Zoom yang ada. Khusus teman-teman yang ada di Jakarta, Surabaya, Bandung bisa ada onsite-nya juga. Kalau yang di Jakarta sama Impact Youth onsite ada setiap Sabtu jam 4 sore. Teman-teman juga bisa hubungi admin Impact Youth yang ada di sini. Ayo bergabung-gabung bersama dengan kami, nikmati kebaikan Tuhan bersama-sama dalam komunitas Impact Family yang ada. Dan juga teman-teman semua bahwa Impact Youth ada pelayanan Impact Youth Goes to Campus. Teman-teman yang punya pelayanan, punya persekutuan doa mau dilayani sama kami, jangan sungkan-sungkan hubungi call center di sini. Kami siap melayani teman-teman semua. Dan terakhir, bagi kalian mau mensupport pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan, jangan lupa untuk bisa membeli kaos merchandise dari Positive by YTP dengan desain-desain yang terbaru yang bikin kalian tampak lebih keren pastinya. Jangan lupa beli dan jadi berkat dari apa yang kalian beli, karena you buy means you donate. Itu aja teman-teman semua, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung onsite di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan YouTube Henny Kristianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap Selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus, dan Yohanes Kristianus. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di
di YouTube Henny Christianus, serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Christianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca, atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Libur Lebaran, waktu yang sangat pas untuk pergi berlibur bersama keluarga. Mari liburan sambil berziarah ke Turki 7 Gereja Wahyu dan Yunani. Dalam perjalanan ini kita akan mengunjungi Pulau Patmos, Kapadokia, Athena, Korintus, dan Santorini. Tentunya tidak ketinggalan kita juga akan melihat Tulip Festival yang sangat indah di Istanbul. Perjalanan ini akan diadakan tanggal 2 hingga 18 April 2024 dan didampingi oleh Pastor Yohanes dan Pastor Henny Christianus. Tempat sangat terbatas. Ayo daftar segera selama tempat masih tersedia. Hubungi kami di nomor yang tertera di layar atau bisa mengunjungi booth Kanatur di lobi Gereja Impact Community Indonesia. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.